Selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan, dan hari ini gue mau ngebahas satu buku yang sekali lagi gue baca di Pusnas. Sebuah buku romance yang juga sudah diadaptasi menjadi film layar lebar. Yes, buku yang pengen gue bahas kali ini adalah Five Feet Apart. Five Feet Apart atau 1,5 meter merupakan buku yang ditulis oleh Rachel Lippincott, Mickey Daughtry, dan Tobias Lakonis. Penulisnya ada 3, namanya susah semua, dan buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Kayaknya buku satu ini, atau at least judul satu ini, udah banyak yang tahu lah, udah banyak orang yang kenal. Entah kenapa gue berasumsi seperti itu, karena menurut gue, buku ini udah jadi staple gitu kalau kita lagi ngomongin novel romance. Atau itu at least menurut gue pribadi sih. Buku ini menceritakan tentang kisah dari tokoh Stella Grant, yang merupakan seorang penderita fibrosis kistik atau yang biasa disingkat sebagai FK, yang bisa dibilang sebagai penyakit seumur hidup lah. Dia harus mengikuti regimen obat yang padat, yang ribet tentunya, dan yang paling penting dia harus menaati satu aturan khusus untuk para penderita FK, yaitu harus menjaga jarak sejauh 2 meter. Kenapa harus seperti itu? Mungkin simpelnya agar tidak menularkan infeksi lah. Jangan khawatir, semua teknikal atau semua hal-hal yang perlu kalian tahu tentang penyakit FK ini akan dijelaskan di dalam bukunya. Akan dijelaskan melalui karakter Stella yang memang perfeksionis, control addict. At least dia digambarkan sebagai tokoh seperti itulah. Seorang yang perfeksionis, seorang yang positif. Si karakter Stella ini bahkan punya YouTube channel yang berisikan video-video edukasi dan awareness tentang penyakit FK ini sendiri. Dan ya, kita sebagai pembaca juga akan diberi sedikit pengetahuan tentang penyakit satu ini. Dan sedikit banyak memantik awareness lah pada kita sebagai pembaca. Dijelasinya dengan sangat ringan, dengan sangat fluid gitu, sehingga kita paham kenapa mereka harus menjaga jarak sejauh 2 meter. Dan juga kenapa buku satu ini dinamai Five Feet Apart. Kita tahu kenapa mereka harus menjaga jarak, karena pasien dari FK ini sendiri perlu transplantasi paru-paru baru, dan hal tersebut nggak bisa dilakukan kalau kalian terinfeksi dengan B. sepia. So ya, 5 feet apart. Oke, setelah penjelasan tadi dan pengenalan tentang tokoh Stella, kita sebagai pembaca dan karakter Stella ini sendiri diajak untuk bertemu dengan tokoh Will. Will ini sendiri kebalikan dari tokoh Stella. Dia adalah pasien FK yang sudah pesimis kali ya. Dan menurut gue juga wajar banget gitu kalau si karakter Will ini udah putus harapan lah, udah capek lah. Karena selama 17 tahun lebih masa hidupnya dia habiskan di rumah sakit di seluruh dunia. Yes, dia merupakan tokoh yang memang punya privilege. Si tokoh Will ini sendiri sudah terinfeksi B. sepia, yang mana kalian tahu lah arahnya kemana. Dia gak bisa transplantasi paru-paru baru, walaupun sebelumnya namanya sudah ada di daftar teratas untuk mendapatkan transplantasi paru-paru, tapi ya karena sudah terinfeksi tadi, hilang udah harapannya. Nah, dia sendiri sudah berobat ke banyak negara di dunia untuk mendapatkan obat-obat eksperimen, obat-obat terbaru, tapi ya itu lagi, dia hanya menghabiskan banyak waktunya di sebuah rumah sakit. Walaupun sudah pergi ke banyak negara, karakter Will ini nggak bisa menikmati apapun dari negara manapun. Sampai akhirnya pengobatannya tadi membawanya ke rumah sakit yang sama di mana Stella dirawat. Dan ya, cerita berkembang dari sana. Menurut gue, premis dari cerita ini cukup menarik. Kenapa? Karena buku ini adalah buku romance yang melibatkan penyakit FK tadi, di mana mereka harus menjaga jarak sejauh 2 meter, sekali lagi agar mereka tidak terinfeksi, dan masalahnya si tokoh laki-laki dalam cerita ini sudah terinfeksi dengan B. sepia. Premisnya oke kan? Oke, sekarang masuk ke pembahasan gue tentang buku ini. Walaupun mengangkat topik penyakit yang parah gitu ya, gue mau apresiasi buat penulisnya karena berhasil mengemas cerita ini dengan sangat ringan, sangat accessible buat kita yang sama sekali nggak tahu tentang penyakit FK, dan jadi mengedukasi kita juga tanpa menggurui gitu. Dan walaupun kita banyak mendapatkan informasi tentang penyakit FK ini sendiri, gue ngerasa kalau elemen romance di sini adalah yang paling dominan.
Jangan salah, porsi informasi tentang penyakit FK-nya ini tadi sudah cukup banyak, sudah cukup padat, tapi elemen romance-nya juga nggak kalah kuat, yang mana sekali lagi membuat kita mudah untuk masuk ke dalam cerita dan bukunya. Dan somehow gue ngerasa ini adalah buku yang paling romance yang pernah gue baca. Gue emang banyak baca buku yang punya unsur romance yang dominan di dalam ceritanya, tapi somehow di cerita lain biasanya gue akan lebih merasakan dan lebih jatuh ke dalam unsur dramanya daripada romansnya. Well, emang buku yang ada romansnya yang biasa gue baca emang agak depressing sih. Nah, di buku ini tuh gue ngerasa romansnya lebih ke traditional sense gitu ya. Gue nggak tahu apakah ini make sense gue jelasinnya. Tapi maksud gue tuh yang romance gitu loh. Yang masih remaja, yang masih berbunga-bunga, yang masih traditional sense tadi. Karena buku romance lain yang udah pernah gue baca, mereka biasanya adult romance gitu. Yang ya sekali lagi lebih berpusat ke dramanya. Mungkin kalau cerita romance yang teenager gini, yang pernah gue baca sebelumnya adalah Your Name. Dan itu pun gue lebih ngerasa lebih berat ke arah fantasinya. Beda sama Five Feet Apart ini yang gue memang pure merasakan vibes romance-nya sendiri. Untuk karakternya menurut gue fluid semua. Walaupun gue menemukan karakter Stella ini agak annoying kali ya. Gue merasakan hal yang sama yang dirasakan Will pada awal cerita. Karakter Will juga gue respect gitu tentang pilihannya, tentang sikapnya. Karena menurut gue make sense dengan keadaannya. Yang agak rebel, yang agak hopeless gitulah. Yang bahkan udah pengen cabut dari percobaan obat ini setelah dia berulang tahun ke-18. Tapi dari banyak karakter gue lebih suka dengan tokoh Barb dan Poe. Si Barb ini merupakan suster yang menangani pasien FK. Dia udah nemenin Stella dari kecil. Dan karakter ini tuh tegas gitu, tapi tegasnya tuh lucu. Semua jokes yang dia lemparin, terus sikapnya waktu jadi strict parents gitulah terhadap pasien-pasien FK. Bahkan ada satu jokes yang gue ngakak banget sih. Adalah waktu Stella ngomong ke karakter Barb ini, intinya dia mau berterima kasih lah. Terus Stella ngomong kalau, Barb apa yang bisa kulakukan tanpamu gitu kan. Terus si Barbnya malah ngomong, ya lu bakal mati. Itu kocak banget sih menurut gue. Terus karakter Poe juga sangat menarik. Dia merupakan teman dari Stella yang juga merupakan pasien FK dan menjalani perawatan dari kecil. Gue gak mau ngomongin terlalu banyak tentang karakter Poe ini sendiri karena gue pengen kalian experience itu sendiri tentang backstory-nya karakter Poe dan kisahnya selama cerita berjalan. Yang jelas karakter ini gue suka banget sih. Oh ya, untuk komparasi antara buku dan filmnya mungkin nggak akan gue sampein di sini. Gue berencana untuk bikin video khususnya, video komparasi. Jadi mungkin gue akan jelasin lebih panjang lebar di sana. Yang jelas buku ini oke menurut gue. Premisnya gue suka banget. Sebuah bacaan romance yang ringan, yang singkat. Dan ya, gue merekomendasikan buku ini ke kalian. Kalian bisa beli bukunya di toko-toko buku terdekat, atau kalau mau kalian bisa baca buku ini secara gratis di aplikasi iPusnas. So ya, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah dengerin, gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.